pesantren, hadirin sekalian yang berbahagia, bermuara dari Mas Agus, kemudian berpangkal dari Mas Eko. Esa hilang dua terbilang, gugur satu tumbuh seribu. Patah tumbuh hilang berganti, gugur satu tumbuh seribu. Putih mata, putih kapas adalah pelambang kesejatian, tapi putih tempat adanya di Gunung Putih. Sebelum saya lanjut mungkin Mas, ini kebetulan dari Ma'iyah itu pengen memberi apa ya, ada semacam plakat piagam untuk anniversary. Saya persilahkan dulu jeda iklan kepada Pak Kijibu Muhammad untuk Mas Agus, mohon diterima. Oke. Ini ada ucapan dari Ma'iyah, selamat ulang tahun. Bentuknya sih cuma sederhana, hanya bentuk tepuk tangan untuk dulur-dulur Ma'iyah. Oke, jadi Ma'iyah ini salah satu majelis di Tanjung Selor yang tadi motivasinya saya pinjam, yaitu istiqomah pada proses, yang juga kajian-kajiannya sangat mendalam dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi Ma'iyah ini jadwal kajiannya setiap bulan purnama gitu. Setiap bulan purnama. Jadi pas tanggal bulan purnama padang bulan. Mungkin nanti teman-teman yang ingin bergabung di grup Ma'iyah bisa menghubungi Cikgu Ustaz Hamid. Oke, selamat lanjutkan. Terima kasih. Seorang penyair bernama Ahmad Syauqi Baik pernah mengatakan, Syu'banul yaum rijalul gadin. Pemuda hari ini adalah harapan bangsa di esok hari. Pemuda hari ini adalah estafet generasi tua yang ada pada hari ini. Beliau juga mengatakan, inna fi aidikum amral ummah wa ibdamikum hayataha. Dalam derap langkah pemuda itulah nanti ditentukan masa depan bangsa, termasuk di Gunung Putih tentunya. Mohon tepuk tangan buat kesan pertama yang saya dapat, karena ini ketiga kalinya kayaknya saya mengikuti undangan Ngopi Teras. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam berbuat baik itu bukan tanpa halangan dan tantangan. Di dalam memasang nawaitu itu bukan tanpa ada godaan. Apalagi yang namanya pemuda, tantangannya banyak. Belum lagi yang berbeda seragam dengan kita. Saya tidak mengatakan berbeda paham dan aliran, cukuplah berbeda seragam. Belum lagi mereka yang mungkin punya cita-cita hampir sama dengan kita, tapi keduluan sama kita. Hidup ini bagaikan layangan. Semakin tinggi layang itu, semakin banyak badai yang menerpanya. Pemuda yang ada di Ngopi Teras ini bagaikan rimbunan pohon yang memberikan tumbuh di tepi jalan, indah dipandang mata. Setiap orang lewat terkagum dengan ranumnya buahnya, namun tidak semua itu bisa menikmati buah dengan baik. Maksudnya tidak menghargai tampilan buah itu. Ada yang sok ingin menikmati buah yang dihasilkan Ngopi Teras, tapi sambil lempar batu. Sebagai kumpulan pemuda yang baik, sebagai buah yang lagi rimbun-rimbunnya, kita pasti sakit karena lemparan batu itu. Boleh jadi yang lempar juga tidak jitu lemparannya, yang kena adalah daun muda dan dahan ranting yang patah. Itu tantangan. Biarlah, kata orang dalam filsafat usangnya, anjing menggonggong kapilah berlalu. Selama anjing tidak menggigit, tidak perlu dilempar batu. Saya kira gitu ya. Intinya siapapun kita, apapun kita,
dimanapun kita sak temene urip niku pasti godaannya kata. Hidup itu pasti banyak godaannya. Jangan hidup kalau tidak mau digoda. Jangan hidup kalau tidak mau menghadapi tantangan. Tapi satu pesan saya buat Ngopi Teras, be smart. Smart itu artinya S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya attainable, R-nya riset, T-nya time-bound. Artinya apa yang dicanangkan, apa yang diinginkan jangka panjang ke depan harus istiqomah pada proses. Itu pesan dari Mania. Ya, jadi kita tetap istiqomah saja. Kita sedang berada di universitas kehidupan. Tidak usah risih dengan orang yang jebolan universitas lain. Kita sedang ada di laboratorium ilmu. Tidak usah risih dan peduli dengan omongan-omongan orang yang notabene mengatakan sarjana A, I, dan Z. Karena kita ngaji di, apalagi ada Pak Kades yang mendampingi kita, ada kepala desa, ada pejabat yang mengayomi kita. Yang terakhir mungkin karena ini udah tengah malam, kita nggak perlu apa, karena ini katanya tidak ada tanya jawab. Alangkah bahagianya saya kalau tidak ada tanya jawab, karena khawatir ntar nanti ada yang kata Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, padahal menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Jadi yang terakhir, saya pernah perjalanan ke Malang, di sebuah mobil di belakang itu ada stiker tulisannya gini, believe or not, our children is coming, Islamic generation is coming. Percaya atau tidak, sekarang kelompok-kelompok aktivis Islam sudah mulai menunjukkan taring. Kan begitu. Jadi saya pengen Ngopi Teras ini tidak saja di Gunung Budi, tapi nanti seantero Tanjung Malas, bahkan merambah Tanjung Selor dan Bulungan. Karena yang namanya ngobrol perkara Islam itu tugas semua orang. Sekali lagi, nggak usah risau, galau dengan badai-badai yang ada. Kalau memang rasa galau itu ingin dihilangkan, udahlah, maka Mbak Pau enaklah yau. Artinya maksud saya gini, karena kita ini bahasa anak muda, bahasa young generation, bahasa syubab, bahasa syuban, jangan patah arang. Biarlah mereka menyampaikan apa adanya, tapi tujuan kita adalah pengejawantahan rahmatan lil alamin. Untuk itu, selamat ulang tahun, happy anniversary first buat Ngopi Teras. Semoga Tuhan memberkahi, Allah membukakan jalan. Saya percaya kalian semua mampu mengedepankan kapasitas pikir sekaligus zikirnya. Kalian mampu membuat terobosan yang ilhami konsepsional. Saya percaya itu karena hawa-hawa surga ada di tempat ini. Amin. Terima kasih kepada Pak Kades. Jangan lelah dengan ocehan anak-anak muda. Jangan merasa risau dengan pemikiran-pemikiran yang sedikit mencolok, ide-ide brilian yang mungkin Pak Kades tidak mampu pikirkan, mereka pikirkan. Pak Kades cukup mengatakan ke bendahara, danai. Enggak jadi saya akhiri nih kalau begini. Saya teringat Pak Kades hadis Nabi, qiyadatud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia itu 4 persoalan. Pertama, imamun adil, pemimpin yang care, pemimpin yang peduli. Dan Pak Kades ini saya lihat mulai pertama saya ceramah kemarin di Masjid Al-Falah itu, beliau adalah orang yang care. Kemudian teman-teman saya pesankan, kalau Pak Kades itu lebih banyak diamnya, bukan berarti tidak setuju, tapi susah membahasakan. Jadi dimaklumi aja. Biarlah dia tidak bisa bahasa pada tataran-tataran intelektual, tapi beliau akan menyelami dengan perasaannya. Pak Kades mengatakan, kau di sana, aku di sini, tak ada dusta di antara kita. Minta maaf nih Pak Kades. Jadi pertama, imamul adil, imam yang care, pemimpin yang care, peduli. Yang kedua,
Bisyahawatil aghniya, kemurahannya orang kaya. Orang yang memiliki harta itu, orang yang kaya itu bukan yang mobilnya 4, 5, bangunannya 7. Orang kaya itu bukannya berlipat-lipat segala hartanya, orang yang istrinya 2, bukan. Tapi orang kaya itu adalah orang yang selalu memberikan kontribusi berapapun dia. Bahkan orang miskin yang nyumbang tiap saat itu juga orang kaya. Karena kaya itu, kata Sayyidina Ali, bukan kaya tumpuknya harta, tapi kaya karena kita bisa berbagi rasa dengan orang lain. Berbagilah, karena dengan berbagi itu ada keindahan di sana. Yang ketiga, bi'ilmil ulama, tegaknya dunia ini karena ilmu fatwanya Ustadz Selamat dan teman-teman, para sepuh, para kiai, para guru, para astadi. Doa dialah yang akan menopang segala kita. Tanpa doa, segala sesuatu tidak akan lancar. Memang doa tidak diperlukan dalam dunia digital, tapi kesuksesan usahamu, langgengnya usahamu harus ditopang dengan doa. Ad-doa umukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Ad-doa usilahul mu'min, doa itu adalah senjata pamungkasnya orang mukmin. Covid ini akan hilang kalau kita berdoa bareng. Amin. Ya insya Allah. Gitu. Yang terakhir, bidu'ail fuqara, doa dan ratapannya orang-orang miskin. Tidak mungkin ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Maka orang miskin dan kaya harus padu. Kita sebagai orang-orang kecil harus mendoakan petinggi. Kita orang-orang kecil harus merestui pergerakan para pejabat. Kita orang kecil harus tunduk dan taat pada ulama. Kita orang kecil menyumbangkan tenaga pikiran kita buat membantu orang-orang kaya ketika butuh membuat jembatan. Duit tidak akan menjadikan jembatan, tapi tenaga orang miskinlah yang bisa menjadikan jembatan itu. Mari kita bersinergi. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala khilaf. Tidak ada maksud saya menggarami laut, apalagi mengajari iti berenang. Tapi karena ini adalah kesan dan pesan, gitu aja. Tetaplah berjuang, Allah bersama kita. Satu lagi, ikhlaslah berjuang. Kalau Anda berjuang atas nama Allah, rezeki datang. Kalau Ropi Teras berjuang atas nama Allah, rezeki itu datang. Jangan ada yang bekerja atas nama duit. Karena kalau Anda bekerja atas nama duit, Tuhan tidak datang. Yang datang polisi dan KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.